Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak beserta para adik-adik santri peserta mabit yang kelima IPHI Kota Surakarta yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita memulai satu itikat baik untuk mengembangkan pemahaman kita tentang keagamaan Islam serta pemahaman kita tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikemas dalam mabit IPHI yang kelima. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan tentu selamat datang kepada bapak-bapak yang telah dengan tekun dan mengikuti acara ini selama nanti 3 hari, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5, serta kalau dilihat dari sahurnya nanti akan jatuh pada tanggal 6. 3 hari berturut-turut Bapak mengikuti dari kajian-kajian yang disiapkan oleh Kak Bruno serta diskusi-diskusi tentang pengembangan kemasyarakatan serta ibadah tentu tarawih dan dilanjutkan dengan khataman Al-Quran. Kalau pesertanya ini kira-kira 90, saya kira bisa jadi 3 kelompok dan satu malam bisa 3 khatam, ya, 30 juz khatam. Dengan itu tentu harapan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dalam artian kita senantiasa untuk mengagungkannya dan kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik semuanya, jadi kalau kita memahami filosofi pring, Pak, pring itu adalah sejenis rumput yang tumbuh tinggi dan kekar. Pring ini mengisyaratkan kita pada manusia bahwa kalau kita lihat dari pohonnya, pring ini tumbuh berumpun. Pring tidak ada yang sendiri di sana tumbuh sendiri kayak pohon jati, enggak. Tapi bambu itu tumbuh secara bersama-sama yang namanya menjadi rumpun. Orang Jawa mengatakan papringan. Papringan ini menunjukkan sebuah kebersamaan, ikatan silaturahmi yang tiada henti. Kalau bambu ini dipisah, bambu ini akan tumbuh lagi, terus tumbuh dan tumbuh, sehingga filosofi itu tidak kemudian pecah, menjadi kebersamaan, kemudian menjadi kekuatan, kemudian menjadi sebuah kebermanfaatan, dan banyak filosofi yang ada di sebuah bambu ini. Bambu itu lurus tetapi lentur. Jarak bambu itu yang kemudian jatuh kemudian ceklek itu jarang sekali. Karena kelenturan itu ketika ditarik itu bambu akan kembali lagi. Dan itulah membuatkan bambu itu menjadi tangguh. Pring itu ada 8. Ada pring deling, ada pring apus, ada pring petung, ada pring ori, ada pring gading,
ada pring mulung, ada pring cendani, ada pring petung, ada pring ori adalah pring yang besar sekali. Ya, yang digunakan untuk rumah makan itu adalah pring ori. Kemudian pring deling, pring yang kecil-kecil itu, yang sering digunakan untuk cagak gendero, itu pring deling. Sedangkan pring apus, pring yang tipis, sebetulnya besarnya tidak seberapa, tetapi dia kopong, jarak rosnya itu jauh, ya. Sedangkan pring cendani itu pring yang rosnya itu rontok, biasanya digunakan untuk tekan orang-orang, ya. Pesilat-pesilat itu pringnya pring cendani, pring dan lain sebagainya. Pring deling mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia itu kendel lan eling, maka disebut dengan pring deling. Kendel itu untuk mengatakan yang sesungguhnya, untuk mengatakan yang baik, ya. Sedangkan eling itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pring apus itu pring yang lampus. Lampus itu sementara. Sementara itu tidak lama. Bahwa hidup manusia itu tidak lama. Tidak lama. Seperti lampus, ya, tidak lama. Artinya orang mengatakan pring itu apus-apus. Dunia itu menggembirakan tetapi apus-apus, tipu daya. Sedangkan pring ori itu pring yang kuat. Ori itu mengadakan urip itu tegese mati. Urip tegese mati itu hidup itu sesungguhnya perjalanan menuju sebuah kematian. Siapapun yang punya nyawa besok akan mengalami sebuah kematian. Maka disimbolkan pada pring ori dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dalam satu itu, orang-orang desa itu biasanya orang mengatakan sok nek wis teko titiwan sini, kowe bakal digotong nganggo pring. Lan dikubur ana sak nisore kaya pring. Ini menunjukkan sesungguhnya pring itulah menjadi bagian dari kita. Jadi pring itu meskipun demikian itu, pring itu merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa kalau kita dikuncai dari sisi falsafahnya. Nanti kalau ada waktu yang senggang Pak Dono, saya kira memaparkan pring ini dari pring deling sampai pring apa tadi yang disebutkan. Tetapi itulah yang disebut dengan pring. Macamnya menjadi banyak dan kemudian pemanfaatannya juga berbeda-beda. Kita tidak mungkin cagak dengan pring apus, gitu. Kita tidak mungkin terkenal dengan pring ori misalnya, dan seterusnya. Itu menggambarkan kehidupan manusia. Untuk itu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, pertemuan ini menjadi sangat baik ketika kita ini ingat tentang kematian. Oleh sebab itu, maka perjalanan hidup yang digambarkan oleh pring ori ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita lupakan dunia ini, bahwa dunia ini sesungguhnya hanya permainan belaka. Kata pring apus tadi, dunia ini mau apus-apus. Ya. Jadi tidak sesungguhnya kata pring ori itu bahwa hidup itu adalah perjalanan menuju kepada sebuah kematian. Untuk itu, pring deling mengatakan kudu kendel lan eling. Kendel untuk mengatakan sesuatu yang benar dan eling tanpa senantiasa berpanu pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mabit yang 3 hari ini, 3 hari 3 malam ini kita awali dan kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.